Halo semua, teman-teman mahasiswa matematika Universitas Brawijaya. Pernah nggak sih kalian pusing sama persamaan yang kayaknya mustahil dipecahin pakai aljabar biasa? Persamaan yang bikin kita mikir, ini gimana cara nyari X-nya? Nah, di sini kita bakal kupas tuntas dunia metode numerik buat menaklukkan akar persamaan nonlinear yang suka bikin pusing itu. Pasti pernah kan? Soalnya di dunia nyata, masalahnya tuh nggak sesimpel soal-soal di buku. Banyak banget fungsi, mau itu aljabar, transenden, atau malah gabungan keduanya, yang akarnya tuh nggak bisa kita cari cuma dengan pindah-pindahin ruas. Nah, ini dia nih tantangan yang mau kita pecahin bareng-bareng hari ini. Anggap aja ini peta petualangan kita ya. Pertama, kita kenalan dulu sama masalahnya. Terus, kita jadi detektif, melacak di mana sih si akar ini sembunyi. Baru deh, kita keluarin senjata pamungkas kita, iterasi titik tetap. Tapi kita juga bakal cari tahu kenapa senjata ini kadang-kadang bisa macet. Dan yang paling penting, kita juga siapin rencana B kalau itu terjadi. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Banyak banget masalah di dunia sains, engineering, dan macam-macam bidang lain yang model matematikanya itu rumit banget. Buat nyelesainya secara analitik atau pakai rumus pasti, itu susahnya minta ampun, bahkan kadang nggak mungkin. Nah, disinilah metode numerik jadi pahlawan kita buat dapetin solusi hampiran yang akurat. Sebetulnya, tujuan kita tuh simple banget. Kita cuma mau cari nilai X yang bikin nilai fungsinya jadi 0. Itu aja. Tapi, fx-nya ini yang bisa macam-macam bentuknya. Bisa polinomial, bisa ada sin cos-nya, bisa ada logaritma atau eksponensial, atau malah semuanya dicampur jadi satu. Pusing kan? Oke, sebelum kita tembak jitu ke sasarannya, kita harus tahu dulu dong kira-kira targetnya ada di mana. Ya kan? Kayak detektif gitu, kita nggak bisa langsung geledah seluruh kota. Kita harus persempit dulu area pencariannya. Nah, tugas pertama kita adalah cari sarangnya si akar ini, alias interval tempat dia ngumpet. Nah, buat ngelakuin ini ada dua cara visual yang bisa kita pakai. Cara pertama, paling gampang, pakai satu grafik aja. Kita tinggal lihat grafiknya motong sumbu X di mana. Simple. Cara kedua, ini sedikit lebih out of the box. Persamaannya kita pecah jadi dua fungsi, terus kita cari di mana kedua grafik itu tabrakan alias berpotongan. Nah, coba lihat ini deh, keren banget kan? Mau pakai cara pertama atau cara kedua, dua-duanya ngasih kita petunjuk yang sama persis. Lihat aja persamaan ini, X kuadrat minus E pangkat X sama dengan 0. Mau kita lihat dia motang sumbu X, atau kita lihat kapan kurva X kuadrat ketemu sama kurva E pangkat X, hasilnya sama. Kelihatan jelas banget akarnya itu kejepit di antara minus 1 dan 0. Selain main gambar-gambar, kita juga bisa pakai cara yang lebih sistematis, yaitu pakai tabel. Coba perhatiin tabel ini. Pas X-nya minus 1, nilai fx-nya positif kan? Pas X-nya 0, nilainya malah jadi negatif. Nah, ini petunjuk penting. Ada lompatan dari positif ke negatif. Ingat teorema nilai antara? Kalau fungsinya kontinu, lompatan tanda ini udah jadi jaminan. Pasti ada akar yang kejepit di antara dua titik itu. Jadi kita makin yakin nih, akarnya memang ada di interval minus 1 sampai 0. Oke, crime scene-nya udah kita lokalisir. Kita udah tahu di mana si akar bersembunyi. Sekarang, saatnya keluarin senjata utama kita buat nangkep dia. Namanya metode iterasi titik tetap. Gampangnya, ini tuh kayak proses nebak-nebak, tapi tebakan kita makin lama makin pinter, makin dekat ke jawaban yang benar. Jadi, iterasi itu apa sih sebenarnya? Gini deh, bayangin main panas dingin. Kalian nebak, terus dikasih tahu dingin. Kalian pindah dikit, nebak lagi, dapat hangat. Nah, setiap tebakan baru kalian kan berdasarkan hasil tebakan sebelumnya. Itulah iterasi. Kita punya tebakan awal, sebut aja P0, hasilnya kita pakai buat ngitung P1. Terus P1 kita pakai lagi buat ngitung P2. Dan gitu terus, sampai kita dapat teriakan panas, alias udah dekat banget sama jawabannya. Biar kebayang, kita coba hitung manual ya. Misal ada persamaan ini. Langkah pertama, kita sulap dulu bentuknya jadi X sama dengan sekian. Terus, kita kasih tebakan awal. Yang gampang aja, 0. Oke, masukin 0, hitungan pertama hasilnya 0,5. Sekarang, kita pakai 0,5 ini. Masukin lagi, dapat 0,4792. Masukin lagi, dapat 0,4817. Nah, lihat deh polanya. Angkanya udah mulai tenang kan? Udah mulai stabil. Nah, kalau ngitung manual kan pegel ya. Coba kita serahin aja ke MATLAB. Dan, boom! Lihat nih. Cuma butuh 11 langkah, komputer bisa nemuin jawaban yang presisinya luar biasa, sampai banyak banget angka di belakang koma. Nilainya udah ngegerak lagi. Inilah teman-teman kekuatan sesungguhnya dari metode numerik, cepat dan akurat.
Eits, tapi jangan senang dulu, ada tapinya nih. Ternyata senjata andalan kita ini nggak selamanya sakti. Ada kalanya dia malah ngaco. Bukannya makin dekat ke jawaban, dia malah makin jauh. Atau malah loncat-loncat nggak jelas. Nah, inilah yang membawa kita ke sebuah konsep yang super penting, konvergensi. Jadi, pertanyaannya sekarang, emang bisa ya kita asal aja ngubah fx sama dengan 0 jadi x sama dengan gx terus berharap semuanya lancar jaya? Jawabannya, nggak bisa. Ternyata cara kita milih si gx ini jadi penentu hidup matinya proses iterasi kita. Salah pilih bisa ambiar semua. Contoh ini jelas banget nunjukin masalahnya. Persamaannya sama loh, x kuadrat minus 2 sama dengan 0. Kita semua tahu jawabannya akar 2 kan? Nah, coba lihat. Kalau kita susun ulang jadi x sama dengan 2 per x, iterasinya malah kayak main pingpong. Bolak-balik terus antara 1 dan 2. Nggak akan pernah ketemu jawabannya. Ini namanya divergen. Tapi, coba kita susun ulang dengan cara yang beda, kayak yang di sebelah kanan. Berhasil. Dia pelan-pelan tapi pasti mendekati nilai akar 2. Ini yang namanya konvergen. Jadi kuncinya ada di cara kita menyulap persamaannya. Terus, rahasianya apa dong? Gimana cara milih gx yang benar? Nah, teorema ini ngasih kita contekan. Kuncinya itu ada di turunan. Yap, turunan dari si gx tadi. Aturannya simple. Selama nilai absolut dari turunannya, yaitu mutlak G aksen X, itu nilainya di bawah 1 di sekitar area akar, proses iterasi kita dijamin 100% bakal berhasil. Ini syarat wajib yang harus kita cek sebelum mulai ngitung. Oke, terus gimana kalau GX yang kita pilih turunannya lebih dari 1? Gagal dong? Apa kita nyerah aja? Ya enggak lah, seorang pemecah masalah yang handal itu selalu punya banyak alat di kotak perkakasnya. Kalau satu cara gagal, kita pakai cara lain. Nah, ini dia rencana B kita, metode bagi dua atau bisection method. Metode ini ibaratnya kura-kura. Mungkin dia nggak secepat kelinci, nggak secepat iterasi titik tetap yang konvergen, tapi dia ini super bisa diandelin, dijamin pasti sampai tujuan. Asalkan syarat awalnya terpenuhi. Kita harus mulai dengan interval yang kita yakin ada akarnya. Kalau itu udah benar, dijamin 100% berhasil. Cara kerjanya logis banget. Gini, kita punya interval kan? Kita belah dua aja persis di tengah. Terus kita cek, akarnya ada di belahan kiri atau kanan. Caranya ya lihat perubahan tanda tadi. Kalau udah ketemu, belahan yang nggak ada akarnya kita buang. Sisa setengahnya kita belah dua lagi. Ulangi terus, belah cek buang, belah cek buang. Sampai intervalnya jadi kecil banget, dan akhirnya kita menjepit si akarnya. Nah, sekarang giliran kalian. Setelah kenal sama dua senjata ini, iterasi titik tetap yang cepat tapi beresiko, dan metode bagi dua yang lebih lambat tapi pasti, pertanyaannya adalah, kalau kalian ketemu masalah baru, metode mana yang akan kalian pilih? Kapan kalian berani ambil risiko demi kecepatan, dan kapan kalian lebih milih main aman? Nggak ada jawaban yang salah. Justru, kemampuan memilih alat yang tepat inilah yang disebut sebagai seni dalam metode numerik. Pilihan ada di tangan kalian. Terima kasih sudah menyimak.